Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan tata letak, desain, dan konstruksi tambang. Namun sebelumnya, silakan lakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, siapkan lembar jawabannya di kertas terpisah ataupun di buku catatan untuk menjawab 3 soal berikut ini. Nanti setelah dilakukan evaluasi, jawaban Anda kirimkan melalui WA ataupun ke email Pak Budi. Yang pertama, silakan jawab 3 soal berikut ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, bahwa wilayah pesisir didefinisikan berdasarkan 2 pendekatan. Nah, silakan jelaskan 2 pendekatan yang dimaksud. Kemudian poin yang kedua adalah terdapat 2 kategori persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan lokasi budidaya air payau. Sebutkan dan jelaskan persyaratan yang dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan minimal 5 dari masing-masing persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan pada soal nomor 2 di atas. Silakan dikerjakan, dicatat di buku catatan, ataupun pada lembar terpisah pada kertas folio bergaris. Nanti silakan di-scan ataupun difoto dan dikirim melalui WA Pak Budiman dan atau pada email. Baik, kita masuk materi yang ketiga pada pertemuan kali ini. Materi desain, tata letak, dan konstruksi tambak. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah terkait dengan lokasi dan jenis lahan, terkait dengan bentuk petakan, kemudian saluran pengeluaran, terus nanti juga kita akan bahas mengenai ketersediaan listrik dan beberapa peralatan parameter kualitas air yang harus tersedia pada lokasi tambak untuk operasional. Baik, untuk yang pertama, lokasi dan desain lokasi tambak gitu, harus memperhatikan daerah di mana tambak tersebut akan dibuat sama lahan, jenis lahan yang akan dijadikan tambak. Pembangunan tambak intensif ataupun semi intensif itu biasanya menggunakan lahan marginal. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Budi sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan lahan marginal. Lahan marginal itu merupakan lahan yang tidak termanfaatkan. Nah, biasanya berupa rawa-rawa asin, lahan berpasir, lahan dengan kandungan pirit atau kandungan zat besi yang tinggi sehingga tanah sangat bersifat asam, ataupun tanah gambut. Nah, kenapa lahan di daerah pesisir umumnya itu merupakan lahan marginal? Karena lahan di daerah pesisir itu bersifat asam, bersifat rawa gitu, itu akan sangat sulit digunakan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. Memerlukan biaya yang cukup mahal gitu untuk menjadikan lahan asam gitu untuk bisa digunakan sebagai lahan perkebunan. Nah, terkait dengan jenis lahan bersifat rawa, lahan pasir dan pirit, maka dalam mengkonstruksi tambak harus memperhatikan jenis konstruksi yang akan digunakan. Berikut ini ada beberapa contoh jenis konstruksi yang biasa digunakan untuk konstruksi tambak. Yang pertama adalah konstruksi biocrete. Nah, biocrete ini merupakan campuran dari semen, ijuk bambu, dan dasar plastik. Kemudian yang kedua adalah konstruksi plastik polietilen atau geotekstil. Atau biasa juga orang menggunakan HDPE, high plastic polyethylene. Kemudian yang ketiga adalah konstruksi plastik ya, atau plastik yang dilapisi dengan pasir.
Jadi semua lahan dasar pelataran itu dilapisi dengan plastik, kemudian baru ditambahkan pasir di permukaannya. Kemudian yang keempat adalah dasar semen konsentrat ya, konkrit ya. Nah, jadi ada tambak yang biasanya pematang ataupun dasarnya itu dilapisi dengan semen. Gitu. Ada seperti itu. Kemudian ada konstruksi menggunakan batako, bata merah. Ada menggunakan konstruksi bata putih atau kapur gunung. Ini kalau di wilayah Kalimantan ini hampir tidak kita temukan ya. Tapi untuk di konstruksi yang ada di eh, Pulau Jawa ini bisa kita temukan tambak yang menggunakan bata ya, konstruksinya menggunakan bata. Nah, sedangkan untuk di wilayah Kalimantan, terutama untuk tambak-tambak semi intensif dan tambak tradisional itu konstruksinya menggunakan tanah liat. Nah, tanah liat ini ya itu yang tersedia di lahan setempat ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah bentuk petakan. Nah, bentuk petakan tambak itu ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk bujur sangkar, ada yang bentuk 4 persegi. Yang harus diperhatikan untuk petakan yang berbentuk bujur sangkar atau 4 persegi, perhatikan bahwa setiap sudut petakan, ya, setiap sudut petakan itu jangan sampai tajam, ya. Jadi harus dibuat dalam bentuk sudut tumpul ataupun melengkung. Nah, tujuan dari pembentukan setiap sudut itu melengkung atau sudut tumpul ini untuk memastikan bahwa sirkulasi air pada tambak itu berjalan dengan baik. Jadi kalau ada titik mati, ada sudut petakan itu terlalu tajam, maka itu akan memberikan peluang sirkulasi air yang jelek atau titik mati, sering dikenal dengan istilah titik mati. Kemudian yang berikutnya, yang harus diperhatikan biasanya dalam membuat petakan itu adanya sisa lahan. Jadi setelah didesain, dibuat tata letaknya, ada lahan-lahan yang tidak bisa dibuat petakan. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk tandon ataupun untuk reservoir untuk menampung air ya. Yang berikutnya adalah luas ideal ya. Luas ideal petakan ini biasanya luas petakan itu bisa mencapai 3.000 sampai 5.000 meter persegi. Namun belakangan ini luas petakan itu ada yang menggunakan petakan ukuran 2.500 meter persegi atau ya panjang dan lebarnya itu masing-masing 50 meter. Nah, keunggulan atau keuntungan dari petakan yang kecil ya biasanya itu akan mempermudah eh, proses operasional persiapan tambak seperti itu. Dimensi pematang disesuaikan dengan struktur dan tekstur tanah. Dan kedalaman air tambak itu minimal itu atau umumnya itu 1,2 meter. Jadi kalau kedalaman airnya 1,2 meter, maka ketinggian pematang itu minimal 1,5 meter. Jadi minimal itu 1,5 meter supaya kita bisa mempertahankan kedalaman air dalam tambak itu rata-ratanya 1,2 meter. Tambak juga harus dilengkapi dengan tabel pasang surut ya. Tabel pasang surut untuk memastikan pasang tertinggi dan surut terendah waktu kita mengkonstruksi tambak itu ini harus sangat diperhatikan. Jadi ketinggian pematang utama ya atau pematang primer biasanya itu harus di atas pasang tertinggi paling tinggi. Jangan sampai pada saat terjadi hujan deras dan pasang air laut, pasang tertinggi, ketinggian tanggul itu lebih rendah dari kondisi pasang tersebut dan itu akan sangat mengganggu proses operasional. Jadi pematang atau kawasan tambak akan digenangi air dan itu akan menyebabkan terganggunya proses operasional budidaya udang.
Terus yang berikutnya adalah lebar pematang. Lebar pematang itu terutama pematang primer minimal 3,5 meter. Nah, kenapa pematang utama ini harus dibuat dengan permukaan yang cukup lebar? Ini bertujuan untuk mempermudah mobilisasi, ya mobilisasi kendaraan roda 4. Tujuannya untuk mensuplai, ya mempermudah suplai saprodi seperti pakan, pupuk, kapur gitu, ataupun alat-alat produksi ya, pengangkutan kincir dan sebagainya. Jadi pematang itu harus dibuat dalam cukup lebar minimal 3,5 meter. Kemudian dimensi saluran. Jadi saluran ini ada kita kenal 3 jenis saluran. Saluran primer. Saluran primer ini biasanya untuk mensuplai dari sumber air ataupun laut ke reservoir. Itu dibuat saluran yang cukup lebar gitu, atau untuk mensuplai air dari tandon ke petakan-petakan tambak atau blok-blok tambak. Nah, nanti dari saluran primer didistribusikan ke saluran sekunder dan saluran tersier. Nah, saluran tersier adalah saluran untuk mensuplai air dari saluran sekunder ke langsung ke petak-petak tambak. Namun belakang ini untuk saluran biasanya tidak lagi dalam bentuk terbuka seperti itu. Jadi yang terbuka itu hanya saluran primer dan outlet biasanya seperti itu. Sedangkan saluran untuk mensuplai air dari tandon ke petak-petak tambak itu lebih banyak menggunakan pipa ya, menggunakan pipa paralon ukuran 6 inci, 8 inci seperti itu. Kemudian petakan tambak itu harus dilengkapi dengan sarana instalasi listrik yang rapi. Nah, kenapa harus dibuat instalasi listrik yang rapi? Untuk mempermudah nanti mobilisasi, jangan sampai tiang-tiang listrik itu mengganggu mobilisasi kendaraan untuk saprodi ataupun pada saat untuk perbaikan konstruksi tambak yang mengalami kebocoran. Biasanya tambak-tambak intensif itu menggunakan alat berat, ekskavator seperti itu untuk memperbaiki pematang. Jadi, instalasi listrik harus dipastikan tidak mengganggu mobilisasi kendaraan ataupun kendaraan untuk alat berat seperti itu. Nah, tolak ukur pekerjaan ini, ya, tolak ukur pekerjaan dari poin ini adalah pertama adalah tidak ada titik mati di dalam tambak, kemudian yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi dalam hal penggunaan lahan dan penggunaan kincir. Kemudian yang ketiga, pematang memiliki aksesibilitas atau bisa diakses untuk menggunakan kendaraan roda 4. Yang keempat, tersedia air yang cukup pada kondisi pasang surut minimal. Jadi pada saat surut minimal, kita masih bisa mensuplai air ataupun memasukkan air ke tandon. Kemudian hal yang paling penting adalah jaminan keamanan dan keselamatan yang tinggi.